perkenalkan nama saya Nurlina Agatha Sihombing. Hari ini saya akan nunjukin cara buat kue sus yang pasti familiar di telinga kita. Sebelumnya kita simak dulu bahan-bahannya berikut ini. Untuk bahan susnya kita membutuhkan 150 gram tepung terigu segitiga biru, 150 ml air, 100 gram mentega, garam secukupnya, dan 3 butir telur. Untuk bahan flannya kita membutuhkan 150 ml air, 150 ml susu cair, 50 gram gula pasir, 30 gram mentega, 50 gram terigu segitiga biru, dan 1 kuning telur. Nah, ini semua bahan yang kita perlukan. Lanjut ke proses pembuatan. Jadi yang pertama, kita didihkan dulu air dengan garam. Garam ini secukupnya aja. Ini kita didihkan dulu. Nah, setelah air dan garamnya mendidih, kita masukkan mentega. Lalu ini kita masak hingga menteganya mencair dan air serta menteganya juga mendidih. Ini airnya dan menteganya sudah mendidih. Sekarang kita kecilkan api. Setelah apinya mengecil, kita masukkan tepung terigunya. Lalu ini kita aduk hingga semua tercampur rata. Ini kita aduk sampai tidak ada tepung yang bergerindil. Ini kita terus aduk sampai tidak ada putih-putih tepung. Lalu kita lanjutkan pemasakan sampai adonannya ini menjadi kalis. Jika adonannya sudah kalis seperti ini dan tepungnya sudah tercampur rata, ini kita matikan apinya. Lalu kita pindahkan ke mangkuk yang lebih besar. Kemudian ini akan kita dinginkan terlebih dahulu. Ini kita dinginkan kurang lebih 10 menit. Jadi nanti adonannya harus benar-benar dingin sebelum telurnya masuk supaya telurnya tidak matang di dalam adonannya. Oke, sembari kita menunggu ini dingin, kita akan buat fla untuk susnya. Jadi yang pertama, kita campur dulu air dan gula. Ini kita masak sampai mendidih dan semua gulanya larut. Sembari menunggu air dan gulanya mendidih, kita akan campurkan bahan lain. Jadi ini susu dan terigunya kita campur. Kemudian ini kita aduk hingga tepungnya larut dengan susu. Kemudian ini air dan gulanya sudah mendidih. Kita masukkan mentega. Lalu ini kita masak hingga menteganya mencair dan airnya mendidih lagi. Air gula dan menteganya sudah mendidih. Sekarang kita matikan apinya dulu. Lalu kita masukkan campuran tepung dan susu sambil disaring. Jika sudah, ini kita aduk dulu hingga rata. Kita masukkan juga kuning telur. Kita aduk rata kembali. Kita hidupkan kembali apinya. Kita masak dengan api sedang sampai flanya ini matang dan mengental. Jangan lupa terus diaduk supaya bagian bawahnya tidak gosong. Nah, jadi kurang lebih nanti dia akan mengental seperti ini. Setelah flanya matang dan dirasa tidak terasa lagi tepungnya di lidah, ini kita matikan apinya. Lalu mau kita pindahkan.
Untuk mendinginkannya kita harus tutup dengan plastik. Tekan sampai permukaan flanya supaya nanti ketika dingin tidak terbentuk kulit atau lapisan kerak di bagian atasnya. Untuk pendinginannya boleh di suhu ruang, boleh juga dimasukkan ke dalam kulkas. Dan ini flanya sudah selesai. Ini adonan susnya udah dingin. Sekarang kita mau masukin telurnya. Kita masukkan satu persatu. Setelah telur pertama masuk, ini kita aduk dulu sampai rata, baru kita masukin telur yang kedua dan begitu seterusnya. Ini sudah tercampur dengan rata, sekarang kita masukkan telur kedua. Nah, kurang lebih konsistensinya seperti ini ya. Sekarang ini mau kita masukkan ke dalam piping bag. Sebelum mencetak, kita mau panaskan oven. Kita panaskan di suhu 200 derajat, api atas bawah. Kita panaskan selama 10 menit saja. Sembari itu kita akan mencetak susnya. Di sini sudah ada piping bag satu lagi, yang ujungnya sudah saya kasih squid bintang, dan loyangnya sudah saya alasi dengan kertas roti. Sebelumnya ini yang ada adonannya sudah saya bolongkan. Kita masukkan ke piping bag yang ada squidnya. Kemudian ini kita cetak. Untuk ukurannya tergantung selera masing-masing ya. Nah, ini ovennya udah panas. Sekarang kita masukkan sus yang udah dicetak. Pemanggangan pertama ini kita panggang di suhu 200 derajat selama 20 menit. Tujuannya supaya nanti di 10-20 menit pertama ini rongga dari susnya itu terbentuk. Nah, setelah 20 menit pertama selesai, dia akan mengembang seperti ini. Setelah volumenya naik, ini suhunya kita turunkan menjadi 180 derajat. Lalu kita oven lagi selama 20 menit. Hingga buih-buih yang ada di susnya ini menghilang. Nah, ini contoh buih-buihnya. Ada seperti basah seperti itu. Terlihat ya, seperti ada gelembung-gelembung kecil. Ketika buih-buihnya itu sudah habis, itu tandanya susnya sudah matang dan bagian dalamnya sudah kering. Ini susnya udah matang. Kita pindahin dan kita lanjut ke pemanggangan kedua. Nah, ini dia hasilnya, mengembangkan ya. Nah, kue sus ini dijamin nggak kempes. Nih bisa dilihat ngembangnya tinggi. Sekarang kita lanjut ke penyajiannya. Nah, ini mau kita potong satu. Jadi dalamnya berongga seperti ini. Potong jadi dua. Ini kita isi dengan flanya. Kemudian kita sajikan. Ya, kue sus dengan fla. Ya, sekian tutorial cara membuat kue sus dengan flanya. Semoga teman-teman suka dan praktekin di rumah ya. Terima kasih dan sampai jumpa.